Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Masjid Ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, mari kita melanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad dari hadis yang 740. Ya, silakan. Idza asbaha bifinaihi. Apa maksudnya ini? Silakan, Pak. Abu Nu'aim. Sufyan menceritakan kepada kami dari Mansur, dari Al-Sa'di, dari Al-Miqdam, Abu Harimah Asy'ab, dia berkata, Nabi SAW bersabda, malam bagi tamu adalah hak yang wajib atas setiap muslim. Barang siapa berada di halaman rumah orang muslim itu, maka itu merupakan hutang atasnya jika ia menghendaki, jika mau ia menuntutnya, dan jika mau ia meninggalkannya. Ya. Subhanallah. Hadis ini disahihkan, Pak, ya. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, lailatul dhaifi haqqun wajibun ala kulli muslimin. Bermalamnya tamu itu hak yang wajib bagi setiap muslim. Faman asbaha bifinaihi, jika barang siapa berada di rumah orang muslim itu, bifina itu sebenarnya, Pak, bagian luar rumah, halaman rumah, ya. Fa huwa dainun alaihi insya'a. Kalau tamu sudah berada di halaman rumah, ingin bertamu, itu sudah menjadi berstatus utang bagi pemilik rumah. Wa huwa dainun alaihi insya'a. Tapi kalau dia bersiap-siap, ini juga kembali kepada pemilik rumah. Apakah dia siap dan anggota keluarganya menerima tamu atau tidak? Nah, fa in syaa qatadahu, kalau dia juga menghendaki, ya bisa dia menuntutnya. Dalam arti yang datang untuk bertamu itu bisa meminta supaya dilayani. Wa in syaa tarakahu, kalau dia tidak mau juga, ya dia tinggalkan menuju ke tempat lain. Yang perlu diperhatikan di sini, seorang kepala rumah tangga harus meminta tanggapan dari keluarganya, termasuk di sini melihat kondisi anak-anaknya. Artinya jangan dia mengatakan memuliakan tamu itu adalah hak yang wajib bagi setiap muslim. Tapi kalau kondisinya dia juga tidak memungkinkan, dalam arti, coba kalau dia keluarganya banyak yang perempuan, ada istrinya atau istri-istrinya,
anak-anaknya juga banyak, mungkin ada keluarga lain juga. Dalam kondisi itu mau menerima orang lain bagaimana? Siapa yang repot? Kepala keluarganya yang mengiyakan atau anggota keluarganya? Siapa yang lebih berhak akan rumah itu? Kan keluarganya kan. Adapun tamu, kalau tidak diizinkan kan tidak boleh masuk. Begitu Pak ya? Minta izin 3 kali. Kalau sudah minta izin dan tidak diizinkan selama 3 kali itu, dia harus pergi. Ya, lanjut. Idza asbahat dhaifu mahruman, tamu tidak diberi apa-apa. Abdullah bin Saleh menceritakan kepada kami, dia berkata, Allah menceritakan kepadaku dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu Hurairah, dari Uqbah bin Amir, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mengutus kami, lalu kami singgah di suatu kaum, tetapi mereka tidak menjamu kami. Bagaimana pendapatku tentang hal ini? Lalu beliau SAW bersabda kepada kami, jika kalian singgah di suatu kaum, lalu memperlakukan kalian dengan sesuatu yang seharusnya dilakukan kepada kamu, maka terimalah. Tetapi jika mereka tidak melakukan, maka ambillah dari mereka hak kamu yang seharusnya mereka lakukan. Ya, ini sabda Rasulullah dan juga diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari nampaknya nih. Ikramul dhaif. Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, dia katakan, wahai Rasulullah, innaka tab'atsuna, kau sering mengutus kami, maksudnya keluar daerah, keluar Madinah. Fananzilu biqaumin, lalu kami singgah di suatu kaum, malam atau siang sama kan? Fala yaqruna, mereka tidak memberikan jamuan kepada kami, tidak ada yang siap menjamu. Fama tara fi dzalika, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah tentang sikap yang seperti itu? Faqala lana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, in nazaltum biqaumin, kalau kalian singgah di suatu kaum, fa umira lakum bima yambagi lidhaifi faqbalu, lalu diperintahkan untuk kalian untuk dijamu sesuai dengan seharusnya, maka terimalah seadanya. Wa illam yaf'alu, tapi kalau itu mereka tidak lakukan, mereka tidak memuliakan tamu dengan memberi makanan, fakhudhu minhum haqqad dhaif, maka ambil dari mereka hak menjamu tamu. Maksudnya itu Anda sudah mendapatkan posisi di sisi Allah sebagai tamu yang seharusnya dimuliakan, tapi kalau tidak dimuliakan, yaitu berarti berstatus utang bagi yang berkewajiban. Alladzi yanbaghi lahum, yang seharusnya mereka lakukan ya, tapi kalau mereka tidak lakukan, itu berstatus utang. Ya, ini bukan berarti secara mutlak berdosa ya. Sekali lagi kembali kepada kemampuan orang yang ingin menjamu. Tapi antum coba lihat, berkali-kali kita menukil di sini peristiwa para sahabat yang keluar dari Madinah, dan ini nyata ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui keberadaan mereka ketika berjalan-jalan keluar Madinah dan tidak ada yang menjamu mereka. Mau pulang, tiba-tiba ada yang mengatakan, ini kepala dusun kami ini terkena sengatan ular atau kalajengking.
kira-kira ada di antara kalian, dan nampaknya kalian adalah orang-orang ini pintar yang bisa mengobati, karena kami sudah mendatangkan banyak tabib namun tidak memberi banyak ini perubahan. Yang paling mudah mengatakan, ya saya siap, tapi dari tadi kami keliling mencari siapa yang mau menjamu kami sebagai tamu, tidak ada. Sekarang kalau butuh kami, ya Anda harus tahu bahwa kami ini datang dari jauh. Ya, setelah dibacakan Al-Fatihah sembuh, kembali ke Madinah, bertemu dengan Nabi SAW, dan apa yang mereka lakukan ini diikrarkan, dibolehkan oleh Nabi SAW. Dari riwayat tersebut, kan tadinya tidak ada yang menjamu kan, tidak ada sama sekali jamuan di sini. Yang ada meruqyah, kemudian mereka mendapat mendapatkan kambing, domba. Tidak ada memuliakan tamu di situ. Tidak, maksudnya tidak ada menjamu. Nah, apakah Rasulullah mencela mereka? Dan yang dapat kambing dari ruqyah juga tidak dicelahkan? Ya, ini sebagian ulama mengatakan bahwa kemungkinan mereka kan sudah muslim kan? Penduduk yang didatangi itu sebenarnya mereka sudah muslim, sudah masuk Islam, tapi mungkin mereka belum tahu bagaimana hukum menjamu tamu, atau memang mereka tidak punya. Jangan juga mentang-mentang kita pendatang di suatu apalagi pada zaman kita ini, datang kepada suatu kaum, lantas kita memaksa mereka untuk menjamu. Tidak demikian. Tapi kalau seumpama pergi ke masjid, berkenalan, ada yang menanyakan, bapak dari mana? Saya dari jauh. Tiba-tiba dia mau muliakan, baru bisa kita. Artinya kita layani, kita iakan dan kita datangi, dan sebagai tamu ya harus mengerti juga. Tidak serta-merta mengharuskan mereka menjamu sesuai dengan keinginan kita. Kandungan hadisnya, Pak. Kandungan hadis ini menunjukkan bahwa menjamu tamu merupakan kewajiban. Jika tuan rumah yang disinggahi tidak memberinya hak tamu, maka dibolehkan mengambil sendiri hak tamu itu darinya. Hal ini berlaku jika sang tamu berada di suatu perkampungan yang tidak ada orang yang berkenan menjadi tuan rumah, sementara dia tidak menemukan jalan lain. Ya. Tapi saya ingin katakan semantu, di dalam kitab-kitab turas ya, warisan keislaman dan hasil sastra dan maupun bahasa maupun akhlak yang terwariskan di kaum muslimin sejak dulu itu, masalah ini masalah yang sangat banyak dibicarakan dan sangat unik. Artinya buku-buku sastra pun dipenuhi dengan cerita-cerita penjamuan yang sangat banyak. Sampai-sampai seorang Al-Khatib Al-Baghdadi itu, seorang ahli sejarah dan juga ahli hadis, menulis kitab tentang at-tataful. Apa itu at-tataful? Orang yang datang ke suatu undangan tapi tidak diundang, jamuan tapi tidak diundang, paham ya? Ya, tamu yang tidak diundang. Namanya itu tufaili namanya. Al-Khatib Al-Baghdadi banyak menemukan cerita-cerita yang unik dan lucu, keadaan orang-orang yang selalu melakukan tatfil. Maksudnya suka mengintai di mana ada walimah, dia ini juga
ikut-ikutan juga masuk seakan-akan dia tamu yang diundang. Ada kebiasaan seperti itu dahulu. Semua melakukan waktu mahasiswa. Siapa, Pak? At-Tatfil namanya, Tufaili. Mengintai di mana ada walimah. Tahu walimah kan? Resepsi pernikahan. Dia berlagak tamu. Nah, ini kejadian nih. Satu walimah yang menjadi kebiasaan mereka kan membawa bingkisannya. Ada di antara mereka yang iseng ini membawa bingkisan tapi dibungkus, ada kertas bingkisan kan, dibungkus baik-baik, tapi ternyata isinya bukan barang berharga, batu bata. Kan momen itu digunakan kapan lagi makan daging kan, kapan lagi makan rendang kalau bukan sekarang. Ada terjadi seperti itu. Ini seorang ahli hadis, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, mengumpulkan cerita-cerita lucu seperti itu. Mengapa ya? Karena ingin mengatakan bahwa di dalam tuntunan Rasulullah itu ada adab seperti ini. Anda sebagai tamu atau sebagai tuan rumah itu harus fair ininya, kondisinya. Ini harus siap betul-betul dia dan keluarganya, dan Anda juga harus mengerti. Bagus kalau yang didatangi itu orang berlebihan, tapi kalau yang berkekurangan bagaimana? Terjadi setiap zaman yang seperti ini. Ya, sampai sekarang juga saya banyak bergaul dengan orang-orang Jazirah Arab. Mereka banyak menceritakan hal-hal yang aneh, dan saya sudah ungkapkan satu peristiwa di sini yang memilukan dan betul-betul membuat yang mengalami ini menangis, meneteskan air mata melihat kondisi itu. Ketika yang mengalami ini cerita langsung kepada anak. Dia datang ke Indonesia dengan urusan pelatihan. Lalu saya menyempatkan diri dengan dia. Dia sebutkan kondisi di sebagian pesisir barat yang membatasi antara negeri Saudi dan negeri Syam. Seorang dai, imam masjid di sana, dia datang, dia berkunjung untuk membawa hadiah kepada dia, untuk memberikan uang kepada anaknya. Tapi karena kebiasaan memuliakan tamu itu ada, dia seadanya. Dia hanya memiliki seekor ikan yang bisa dimakan bersama. Dia bilang, saya gelisah karena dari dalam itu saya mendengar hal-hal yang membuat saya agak merasa aneh, dan hampir-hampir saya minta izin pergi. Ternyata anaknya sangat lapar. Nah, ikan hanya satu ekor tapi besar. Maunya anaknya itu makan sekarang, tapi dia ngobrol terus dengan tamu. Akhirnya anaknya keluar bawa piring, meminta dipotongkan daging ikan. Akhirnya tamu ini mengambil inisiatif bahwa pasti anak ini lapar sekali anak ini, karena sudah tidak tahan. Akhirnya dia mengambil pisau, lalu dia potong ikan itu untuk dibawa masuk makan oleh anak itu. Nah, akhirnya dia akui bahwa memang belum makan.
Ya, hal-hal yang seperti ini harus dibaca. Dan juga ada di Mesir itu, di Sudan juga, anak-anak Indonesia kan di sana itu lain ya, harus kalau memilih tidak menerima asrama yang disiapkan oleh pemerintah setempat, ya Anda harus mengontrak di luar, dan itu mahal. Akhirnya mereka menerima seadanya. Sering ada yang bertamu, ada dua macam tamu kata mereka ini. Ada yang memang datang untuk makan, padahal kami sendiri yang masih kekurangan. Kan pas-pasan kan mahasiswa. Ada juga warga setempat itu yang datang bertamu tapi mengenyangkan. Bagaimana caranya? Mereka datang kepada mahasiswa itu bertamu, saya berkunjung kepada antum nanti jam berapa? Ba'da asar. Mungkin saya sholat maghrib sama antum di sana, di lingkungan sana, sambil bawa makan. Artinya kalau untuk makan 2 hari ya itu melebihi malah. Jadi ada tipe-tipe tamu memang yang memang paham akan orang yang mau dia kunjungi, dan ada juga yang betul-betul memanfaatkan momen untuk makan bersama walaupun seadanya. Jadi ini harus keadaan orang yang dikunjungi, dan orang harus mengerti yang berkunjung ini. Jangan dalil-dalil yang seperti ini digunakan untuk memaksa kondisi. Ya, satu lagi Pak, melayani tamu sendiri. Melayani sendiri. Yahya bin Bukair menceritakan pada kami, dia berkata, Ya'qub bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Abu Hazim, dia berkata, aku mendengar Sahal bin Sa'ad bahwa Abu Usaid As-Sa'idi mengundang Nabi SAW saat pernikahannya, sementara istrinya menjadi pelayan mereka para sahabat, padahal dia adalah mempelai perempuan. Lalu berkata, apakah kalian tahu apa yang aku berikan kepada Rasulullah SAW? Aku memberi beliau pada malam hari beberapa butir kurma dalam bejana kecil. Ya, ini adab ya. Mungkin antum merasa aneh, tapi ini sahih. Al-Bukhari meriwayatkan di sini dalam Sahih Al-Bukhari juga. Lihat, Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk walimah ya, pernikahan ini. Tapi di sini tidak disebutkan pernikahan keberapa ini. Tidak disebutkan kan Pak ya? Anda nggak di situ Pak? Pak Awel, Anda nggak di situ? Ada nggak itu? Dia tidak sebutkan pernikahan keberapa kan? Wa kanat imra'atuhu khadimahum yauma idin. Istrinya sendiri yang menjadi pelayan tamu. Artinya yang memberikan apa? Membawakan makanan, minuman. Yang penting kan menutup aurat kan. Kemudian tamu juga harus matanya itu harus dijaga. Antum ingat di akhir-akhir juz 1 buku ini kita membaca hadis-hadis tentang adab ketika menjenguk orang yang sakit. Rasulullah SAW dengan para sahabat ketika menjenguk seseorang yang sakit, ada di antara sahabat yang suka menengok begini ke dalam rumah nih, apa yang dicari ini, gini terus. Lalu Nabi SAW menegur agar menjaga pandangan. Ya, karena di situ kan bukan hanya yang sakit kan,
Jangan menjenguk orang yang sakit, tapi kalau di situ ada wanita ya begini terus melihatnya nih. Apakah itu istrinya atau putrinya dan keluarganya ya harus menjaga pandangan juga. Begitupun saat bertamu. Boleh seperti dalam hadis ini yang memberikan jamuan adalah istrinya sendiri yang masih berstatus apa ini? Pengantin baru kan? Wahiyal arus masih berstatus pengantin perempuan. Kalau arus itu pengantin perempuan, kalau pengantin laki-laki aris. Bedanya waw dan ya. Pengantin perempuan arus, pengantin laki-laki namanya aris. Wahiyal arus, sementara dia sendiri, maksudnya istrinya, sebagai pengantin baru. Ya, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di acara itu diberikan apa? Berikan beberapa biji kurma. Ini menunjukkan juga bahwa di dalam syariat Islam walimah tidak mesti daging ya. Lihat apa di sini Pak yang dijadikan makanan walimah? Kurma. Tidak mesti daging. Apa saja semampunya. Itu yang membuat orang sekarang susah memikirkan pernikahan, bagi yang pertama kali maupun yang kesekian kalinya. Kadang dia pikir ini harus menyembelih kerbau atau harus menyembelih sapi. Padahal memberikan mahar saja susah. Apalagi kalau mau maksa bahwa menjamu tamu harus mengundang satu kelurahan. Bisa berhutang seumur hidup. Bagus kalau dia memang berlebihan, tapi berlebihan juga kan Anda sendiri dan keluarga butuh. Nah ini menunjukkan pernikahan dan walimahan pada zaman Rasulullah itu dimudahkan, tidak terkesan harus ada daging. Contohnya di sini, hadisnya Sahih juga diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Isinya Pak, kandungannya? Kandungan hadis, mempelai wanita boleh melayani para tamu undangan pernikahan jika ia menutup aurat dan aman dari fitnah. Apa maksudnya aman dari fitnah? Bisa pengantinnya sendiri terfitnah dengan tamu selain suaminya, bisa juga tamu melotot melulu, wah ini pengantin perempuan nih. Kita kan laki-laki satu sekolahan kan, tabiat laki-laki seperti itu. Makanya syariat membatasi. Yang kedua, dibolehkan bagi seorang laki-laki meminta bantuan kepada istrinya pada acara seperti itu untuk melayani para tamu, dan juga boleh minum minuman yang tidak memabukkan ketika dilangsungkan acara walimah. Intinya istrinya yang menyiapkan. Yang ketiga, dibolehkan mengutamakan para pembesar suatu kaum dengan sesuatu yang istimewa ketika walimah. Apa maksudnya ini? Kalau ada deretan orang, di situ kan Rasulullah ada kan? Beliau dikhususkan satu apa? Iya. Yang lain-lainnya ambil sendiri. Khususan. Tetapi jika mereka tidak melakukan, maka ambillah dari mereka hak tamu yang seharusnya mereka lakukan. Mengambilnya gimana? Hak utangnya itu dia berutang sebenarnya karena dia tidak melayani, padahal dia sudah ada di halaman rumah. Tapi kan terbentur dengan izin masuk. Tamu sudah datang, dia punya hak kan? Berarti yang ini berutang dong, yang punya rumah. Ada tamu kok tidak. Tapi dia juga punya hak untuk tidak memberi
izin masuk dan punya hak untuk mengatakan silakan masuk. Kan memberi salam beda dengan ini, Pak. Memberi salam berbeda dengan menjawab salam, berbeda dengan memberi izin. Nah, orang yang tidak tahu hal ini, pokoknya kalau sudah menjawab salam itu harus masuk. Ana mengalami yang seperti ini. Siang-siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia sendiri yang buka ini. Seperti kalau sendiri. Karena dia pahami menjawab salam itu sudah izin untuk masuk. Padahal tidak. Ambil haknya, maksudnya tamunya itu jadi berutang jadinya. Kalau dia seumpama lapar, saya haus nih, berikan saya ini. Tapi walaupun tidak boleh masuk, tapi berikan saya ini. Apa yang bisa menghilangkan rasa dahaga dan lapar saya. Dia berstatus utang jadinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.